Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahman. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilma ladunni wal mashrab safil hani ya wahhab ya ghani. Allahumma inna nas'aluka ilma ladunni wal mashrab safil hani ya wahhab ya ghani. Allahumma inna nas'aluka ilma ladunni wal mashrab safil hani ya wahhab ya ghani. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal mudhakara wal tadhkir wal ifada wal istifada wal hitha ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al huda wa dilalata ala al khair ibtigha'a mardati wa qurbih wa thawabih wa husnul khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil 'aqibah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Limpahan syukur bersama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada hari ini dalam keadaan yang sangat-sangat baik. Allah kumpulkan kita bersama dengan langkah-langkah yang masing-masing telah datang ke tempat ini. Semoga langkah-langkah itu menjadi langkah yang besok menjadi saksi di hadapan Allah. Dengan langkah-langkah kita menimba ilmu ajaran Rasulullah dan juga dengan duduknya kita di majelis-majelis kebaikan yang mengkaji ilmu ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan semua hajat-hajat kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu kita sama-sama mendoakan yang pada hari ini tidak bertepatan mungkin ulang tahunnya kemarin, Umi Haji Sobah. Semoga Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah berkahi kehidupannya, amal perbuatannya, rezekinya, dan insya Allah mudah-mudahan apa yang dia hajatkan dari hajat dunia sampai hajat akhirat semoga selalu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan majelis taklimnya mudah-mudahan menjadi majelis taklim yang penuh barokah, penuh manfaat, penuh kebaikan. Banyak orang-orang yang mendapatkan petunjuk jalan kebaikan dari majelis yang dia buka insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Tentu banyak yang telah Umi Sobah sampaikan. Dari berapa kali kita setiap kali hadir kajian, beliau selalu memberi sambutan yang luar biasa. Sambutan-sambutan, pantunnya, puisinya, pujian-pujiannya yang dia tujukan kepada saya, semua itu karena modal cinta dia. Itu karena modal cinta dia. Itu tidak dipukul rata. Dia cinta sama saya, makanya dia begitu. Nah, gitu ya. Dia cinta sama saya, makanya dia begitu. Tapi mudah-mudahan ala hasabul yakin, dengan sebagaimana dia punya keyakinan, semoga keyakinan itu tidak akan mengecewakan hati dia. Dan insyaallah mudah-mudahan Allah selalu pelihara dan Allah jaga. Mudah-mudahan semua jalinan cinta kasih silaturahmi yang kita bina di dalam majelis kebaikan ini semata-mata tujuannya karena Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Kalau dengar tadi Umi Sobah bilang, wah giliran majelisnya ustazah dari pagi udah ada orang. Giliran bukan majelis saya nggak dari pagi. Masya Allah, itu atas husnudhannya orang-orang. Orang-orang yang datang dari berpagi-pagi mungkin karena khawatir merasa tidak akan dapat tempat. Tetapi alhamdulillah Allah selalu beri ruang, tempat, kenyamanan. Baik kita yang dengan niatan, tujuan masing-masing datang ingin mengambil kebaikan. Mudah-mudahan di mana tempat kita belajar, dengan siapa kita menuntut ilmu, semuanya mudah-mudahan menambahkan pemahaman kita atas ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pentingnya tuh bukan belajar sama siapanya, tapi pentingnya itu kamu waktu belajar dapat apa. Itu pentingnya utama. Nanti kalau selanjutnya setelah itu karena kamu merasa dengan belajar dengan sosok tertentu kamu mendapat sesuatu,
maka dari situ jalinlah hubungan antara dirimu dengan guru. Fa insyaallah mudah-mudahan Umi Soba dengan segenap kedalaman cintanya terhadap guru-guru beliau, ya kita menyaksikan betul dari beberapa kali beliau suka memberi sambutan bagaimana rasa cintanya kepada guru-gurunya. Insyaallah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala muliakan kehidupannya. Ya karena memang nikmatnya mencintai guru tuh cuman bagi pecintanya yang bisa ngerasainnya. Orang nggak bisa ngerasain itu semua. Orang mah cuman bisanya nyinyir doang. Ya, tapi kalau buat yang merasakan, itu dunia wa ma fiha. Itu seolah-olah nikmat dunia seisinya, nggak ada nikmat yang lain di atas itu. Ah, itu cuman bisa dirasain sama siapa? Yang ngerasain cinta sama guru. Kalau orang-orang yang belum pada titik itu, mereka akan dibuat heran-heran. Nah, kayak Umi Soba kalau didengar sama orang yang kagak punya rasa cinta, dari mana telapak tangan jadi obat gitu. Tapi ini karena modal cinta nih, kan saya bilang nih, ini karena modal cinta. Dia ngerasa apa aja katanya yang saya sentuh jadi obat bagi dia. Karena itu modal cinta dia. Sama saya juga sama guru saya begitu. Kalau lagi beliau ada, lagi datang atau lagi kebetulan letih banget, sakit banget, mentok-mentoknya kalau jauh kan paling ngechat doang kan, minta doa, minta kirimin doa, tolong doain, tolong apa. Dan emang kita ngerasa setelah kita minta itu yang kita dapat syifa karena keyakinan kita memuncak kepada mereka. Yang insya Allah mudah-mudahan inilah yang Umi Soba rasa dibagi kepada yang lain. Nah, insya Allah yang lain dapat memahami konteksnya agar tidak sampai salah mengerti dari pengertian tersebut. Nah, insya Allah mudah-mudahan Allah selalu tuntun kita, bimbing kita. Umi Soba yang hari ini ulang tahun, emang saya kaget juga. Saya baru tahu seumur-umur saya menjalin hubungan sama Umi Soba, baru tahu kalau ulang tahun dia 17 Agustus. Iya, karena biasanya dia ngerayain ulang tahun orang lain. Entar dikit-dikit ulang tahun suaminya, entar ulang tahun siapa lagi, entar ulang tahun diri dia jarang. Tahu-tahu sekalinya ulang tahun berapa ini, umur berapa? 68 katanya, baru 68. Semoga Allah sehatin badannya, panjangin umurnya selalu, insya Allah diijabah semua hajat-hajatnya, amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Yuk, karena kita semakin terbatas waktu kajian di Majelis Al-Kautsar ini, kita maksimalkan kesempatan ini dengan kita kembali melanjuti kajian daripada kitab Nasaihul Ibad. Mudah-mudahan insyaallah nasihat-nasihat yang akan kita uraikan menjadi pembekalan kita dalam menuju jalan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-musannif rahimahumullah wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariguh wa'mal ma syi'ta fa innaka mujziyun bih. Wahai Muhammad, ini hadis qudsi. Jibril berkata kepada Nabi kita Muhammad SAW, berarti turunnya dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Wahai Muhammad, hiduplah semaumu. Ismasyid, kamu mau hidup seperti apa? Lakukan. Hidup mau sederhana, hidup mau penuh dengan kemegahan kemewahan, hidup dengan cara apa yang kamu mau jalani, lakukan. Ismasyidta. Tapi ada satu pesannya, ingat baik-baik, fa innaka mayyitun. Setiap yang hidup pasti akan mati. Itu kan diingetin. Cara hidupmu tidak diatur. Allah berikan akalmu bebas menentukan jalan hidup mana yang ingin kamu ambil. Kamu boleh ngikutin orang kufar kalau kamu mau begitu. Tapi kamu ingat, semua akan ada habisnya. Maka saat kita di sini menyadari bahwa sesungguhnya hidup kita itu akan habis, apa yang harusnya kita lakukan? Eman-eman, kalau istilah bahasa, sayang-sayang. Jangan sampai hidup kita terbuang sia-sia. Sayang-sayang kan? Umurnya terbatas, tetapi kitanya memilih jalan hidup yang nggak punya arah.
Orang-orang yang seharusnya tidak menjadi acuan hidup kita, malah kita jadikan dia sebagai acuan hidup kita. Siapa mereka? Wan Nasrani wal Yahudi. Orang Nasrani, orang Yahudi itu nggak boleh jadi acuan hidup kita. Acuan hidup kita siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggak ada yang lain. Jadi dari sini Rasulullah dikasih tahu, ish masyid. Kamu mau hidup gimana pun, dengan cara apapun silahkan. Tapi kamu ingat, kamu bakal mati. Makanya Sayyidil Habib Umar pernah memberi nasihat. Di antara nasihat beliau itu ngingetin apa? Nasihatnya tuh jangan ke arah saya, ke sana ini. Belok. Ke sana ke orang. Sayyidil Habib Umar itu beliau pernah berkata, di antara nasihat beliau, hati-hatilah kamu terhadap pencuri waktu. Ternyata kita selama ini taunya pencuri itu pencuri harta, ya kan gitu ya. Kita taunya cuma sebatas itu. Kalau ada pencuri berarti yang ngambil harta kita. Padahal ternyata di sana ada yang disebut dengan pencuri waktu. Lalu apa itu pencuri waktu? Siapa dalang dibalik pencuri waktu? Teman duduk. Teman dudukmu adalah si tukang pencuri waktumu. Maka hati-hatilah dalam memilih teman duduk. Ada teman duduk yang kamu bela-belain memberi waktumu untuk menemani dia. Ternyata obrolannya semua gak ada faedah. Obrolannya semua penuh dengan omongan-omongan yang salah. Apalagi di dalam omongannya ada ujaran untuk membicarakan aib orang. Nauzubillah min dzalik. Apa yang terjadi? Yang terjadi mereka si teman duduk kita, mereka mencuri waktu kita. Tapi kita nggak sadar, dia curi waktu. Apa yang dampaknya terjadi pada kita? Kita nggak nyadar di sini, tapi kesadaran kita nanti di akhirat. Begitu kita dihisab atas semua perbuatan, baru kita menyadari, ya Allah, ternyata waktuku banyak yang terbuang sia-sia. Akhirnya baru tuh muncul tuh saling tuntut menuntut di akhirat. Gara-gara dulu ngajakin jalan, ngajakin dudukan, tapi ternyata dudukannya ngomongin orang, atau dudukannya ternyata buang-buang waktu. Itu harus dijaga, dan itu disebut sarigatul waqt. Itu pencuri waktu. Berarti di sini baru paham ya, oh ada pencuri waktu. Biasa kita cuma mikir pencuri yang masuk ke rumah, pencuri yang ngambil dompet, uang, handphone, gelang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi ternyata ada pencuri yang nggak kelihatan. Bisa mereka mencuri waktu kita, ada PR lagi, bisa kita mencuri waktu mereka. Maka kalau kita yang lagi dimintai waktu, maka hendaknya banyak-banyak mempertimbangkan, ini waktu saya kalau mau dikasih ke ini orang, kira-kira bakal ngomongin apa. Kalau saya jalan sama ini orang, saya pergi sama ini orang, obrolannya akan seputar apa? Kalau obrolannya semua pepesan kosong, ya mendingan gak usah ya, gak usah. Begitu juga kita waktu mau meminta waktu orang, pikir-pikir, orang yang kita mau minta waktunya buat apa? Orangnya kita mau ajak kemana? Dan kita ingin memberi manfaat apa? Itu pikirin. Karena banyak orang yang nggak mikir ke sana. Jadi giliran minta waktu, cuman butuhnya minta waktu. Nah, itulah akhirnya membuat kita makin sadar, ya Allah, kenapa kalau mau ngomong sama orang-orang penting itu tuh nggak gampang minta waktunya. Karena waktunya mereka lah yang mereka nilai adalah harta yang paling berharga. Itu modal utama.
Maka kita juga Bu, ini kan juga peringatan kepada semua halayak gitu ya. Kadang-kadang minta waktu kesenggangan guru. Ada yang mau diomongin katanya. Nanti begitu kita ladenin, yang diomongin apa? Yang diomongin itu ternyata cerita hal ihwal hidup. Yang menurut saya begitu saya telusurin, ini cerita kagak ada pertanyaannya. Jadi cuma minta didengar doang. Saya bilang kalau cuma mau minta didengar, jangan capek-capek nyita waktu. Tapi kalau memang butuh bicara, jadikan waktumu saat berbicara adalah momen kamu butuh solusi tuntunan dari mungkin kebimbangan, kebingungan yang kamu hadapi dalam hidup. Akhirnya karena kita tahu yang ngajak ngomong kebanyakan ngaruh ngidul, akhirnya kita sendiri yang batasin. Maafin deh kalau ada yang mau ngajak ngomong bilang gak bisa. Itu bukan karena sombong, tapi karena tahu obrolannya kagak ada ujung. Cuman cerita. Saya mau tanya sama ibu-ibu. Ibu-ibu kalau ada orang datang cerita kelilit utang. Cerita kelilit utang. Saya terlilit hutang riba. Saya punya hutang riba. Tolongin saya ustazah, saya ingin lepas dari riba. Menurut ibu-ibu, yang bisa saya saranin dia apa? Apa? Saya bisa saranin dia apa? Kasih dia uang bayarin hutang riba dia. Dan bukan begitu cara nyelesain solusi. Terus kalau nanyanya gini, ustazah, adakah amalan agar saya punya hutang lebih cepat terlunasi atau? Nah kan kita enak nih ngasih tahu, oh ada amalannya, baca ini. Nah ini cerita dari awal, suami dipecat, suami nggak punya kerja, sampai suami nggak punya kerja, akhirnya sekarang ini, sampai lah kasusnya minjem uang. Sampai kasus nanti begitu minjem uang, terus solusinya apa? Gimana Ustaz caranya saya biar lepas dari riba? Saya kadang-kadang kalau orang suka nanya kayak gitu, saya pengen tanya balik, waktu minjem otak lo di mana? Begitu udah minjem kok nanyanya sama guru? Tuh kemarin waktu minjem mikirnya kemana otaknya? Coba bayangin, ada orang sedang bermasalah dalam rumah tangga. Dikira ada hal yang ingin ditanya. Tanyakan, anggaplah ada percekcokan terjadi, suami saya ngucap begini, apakah itu jatuh talak ustazah? Apa yang harus saya lakukan? Kan enak kalau kayak gitu. Oh saya jawab, oh itu tidak jatuh talak, oh ini begini, oh begitu, selesai. Tapi kalau udah cerita, saya begini sama suami saya begini, doain ustazah, saya harus apa ustazah? Minta solusi apa? Bingung saya. Tidak ada pertanyaannya. Jadi kamu cuma minta doa untuk masalahmu. Kalau untuk solusi itu saya sampaikan kepada ibu-ibu, ibu-ibu itu cuman cukup ambil air wudhu lalu menghadap kiblat dengan mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat, mengangkat tangan di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan mengungkapkan semua keluh kesah. Itu jauh lebih baik daripada ibu hanya datang kepada guru mengungkapkan keluh kesah tanpa minta solusi atau pertanyaan yang ingin dicari dari masalah tersebut. Karena kadang-kadang gak jarang kita temuin, pada saat bertemu dengan situasi kayak gitu kita beri saran nih, lakukan hal ini, coba kamu begini. Pinteran dia jawabnya, ya gimana ustazah, soalnya kan ini begini. Berarti kan bukan minta solusi. Yang dia minta apa? Yang dia minta cuman telinga kita buat dengerin ceritaan dia, tapi dia tidak sadar dia bukan minta telinga saya, yang dia minta waktu saya. Yang dia minta waktu saya. Di mana waktu saya atau waktu kalian itu sama-sama berharganya. Tinggal bagaimana kita itu menanggulangi daripada waktu ini. Ada yang menganggap waktunya itu sangat saking berharganya sampai dia nggak mau sia-siain waktunya begitu saja. Tapi di sana ada orang yang anggap waktunya tenang, masih ada hari besok,
terus saja berkata, maka dipesenin dari hadis, salah satu hadis ini, ish ma syi'ta, kamu hidup sesemaumu, sesukamu, lakukan. Tapi ingat, fa innaka mayyitu, kamu bakal mati. Wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariguh, cintai siapa saja yang kamu mau. Kamu boleh cinta si fulan, si fulan, si fulan, siapa saja yang kamu mau boleh. Tapi ingat, dari cinta itu ada apa? Engkau pasti berpisah dengannya. Pisah. Gak ada yang selamanya ada bareng, enggak. Pasti ada yang namanya berpisah. Walaupun hanya istilah bahasa, kalau cinta kita kepada Allah itu abadal abad, selama-lamanya, kekal abadi, tidak terpisah. Cinta Rasulullah pun demikian. Cinta istri kepada suami dengan asasnya Allah dan Rasulnya pun demikian. Cinta seorang murid kepada gurunya dengan asas cinta Allah dan Rasulnya pun demikian. Itu cinta-cinta yang gak putus. Cinta saudara kepada saudaranya karena Allah dan Rasulnya juga cinta yang tidak putus nih. Wahbib masyid, kamu cintai siapapun yang kamu mau. Tapi ingat, fa innaka mufariguh, kamu bakal pisah sama dia. Walaupun kita cinta sama suami, bisa nggak? Bisa, walau sesaat. Kalau kita yang duluan, kalau nggak dia yang duluan, kan begitu. Ada perpisahan dulu sampai nanti kembali dipertemukan di alam barzakh. Nanti begitu yaumul ba'ats, hari dibangkitkan, mungkin berpisah lagi. Saat semua orang sibuk dengan mengurus masing-masing amal perbuatannya, boro-boro ingat suami, kan gitu. Tapi nanti begitu karena Allah dan Rasul, Allah persatukan kembali di surganya Allah. Di surganya Allah. Pak, disuruh lihat, Habib Masyid, kamu mau cinta sama siapa aja boleh. Cinta orang baik, cinta orang buruk, cinta orang bodoh, cinta orang berilmu, itu hakmu. Tapi satu poin terpenting, buat apa cinta kalau berujung pada pisah? Buat apa? Pisahnya di dunia iya, mufariguh, bisa di dunia. Di akhirat, kalau kita salah mencinta, maka kita akan dikumpulkan dengan yang dicinta, kan gitu kata Rasulullah. Betapa meruginya kita kalau kita ternyata salah mencinta di dunia. Ternyata yang kita cintai bukan orang yang tepat, lalu di akhirat kita dikumpulkan dengan mereka, dan ternyata mereka bukan dalam keadaan lingkungan yang tepat untuk kita berada di sana. Kemana lagi kita mau lari? Nggak bisa kemana-mana. Kebebasan dalam mencintai hak setiap individu. Semua orang berhak mencintai siapapun yang dia mau. Tapi dalam cinta itu dia diingatkan, cintai sosok yang tentu membawa kebaikan. Cintai sosok yang menuntunmu semakin menjadi pribadi yang baik. Cintai sosok yang tentunya dengan kamu bersama, kamu bukan hanya merasa saling melengkapi, tetapi justru saling diisi kekurangan masing-masing. Itu cinta yang diasaskan karena Allah dan Rasul. Lihat, suami istri kalau udah jatuh cinta karena Allah sama Rasul, udah bukan di levelnya ngomongin kekurangan. Cinta karena Allah, karena Rasul, nggak ngomongin tuntutan. Kamu ngasih aku nafkah segini, kamu tuh kenapa? Nggak ada begitu. Kenapa? Karena asasnya orang cinta karena Allah sama Rasul, maka yang menjadi pusat perhatiannya itu adalah bagaimana cara mereka berjalan bersama di dalam menjalankan perintah Allah dan perintah Rasul. Enak, indah, kayaknya ngerasain, iya. Segitupun dalam cinta akan ada yang namanya pisah. Tapi kalau kamu cinta kepada mereka yang tepat, pisahmu hanya sementara saja. Sementara aja.
Di akhirat ketemu lagi, di alam barzakh ketemu lagi, kan gitu. Bisa sama-sama lagi, terus bareng-bareng sampai ke surga kalau bisa. Itu kan harapannya insya Allah. Kalau cintanya benar. Lah kalau cintanya salah, ini kan yang paling ditakutin. Kalau cintanya salah, makanya harus dijaga ini nih, jaga rananya hati. Pertama hidup, kedua hati. Hati kita jangan sembarang diberi kepada orang yang salah. Berikan hati kita betul-betul kepada mereka yang memang layak menerima cinta dari kita. Itu penting tuh. Kemudian selanjutnya wa'mal ma syi'ta fa innaka mujziyun bih. Beramallah semaumu. Tetapi diingatkan, engkau pasti akan menerima balasan. Berarti setiap amal perbuatan kita dalam hidup sama Allah dikasih kebebasan. Mau ngapain aja silahkan, mau ngomong apa aja silahkan, mau jalan kemana aja silahkan, mau pakai baju apa aja silahkan. Karena Allah sudah beri akal di situ sama kita. Tinggal kita yang pilih. Kita pilih dalam menjalani peran kita untuk beramal. Amal kita nih pengennya dibalas apa? Saya mau tanya, kita kalau lagi berbuat baik sama orang, berbuat baik deh, punya teman, kita hadiahin dia kerudung. Nih ada hadiah, tahu dia ulang tahun, tahu dia apa, tahu dah apaan aja, pokoknya kita kasih dia hadiah. Mau itu ada asal muasalnya gara-gara ulang tahun atau karena emang sukarela aja kita pengen kasih dia. Apa sih minimal di hati kita kepengen dapat imbalan dari yang kita kasih? Nah, minimal apa sih? Ada nggak tuh minimalnya? Saat kita memberi sesuatu, ada sesuatu harapan di hati. Harapannya apa? Entah mungkin doa, entah mungkin senyuman, entah mungkin cinta. Kita ingin karena memberi itu dicinta oleh dia yang kita beri. Apa ya? Atau mungkin kita ingin saat kita memberi itu diingat. Atau mungkin kita ingin memberi saat kita memberi dibalas. Nah nih saya hari ini kasih kamu, kamu balas saya lagi gitu. Tapi ketahuilah, apapun harapan yang masuk ke hatimu saat kamu berbuat, selagi harapanmu pada dia manusia yang sama, kamu pasti akan kecewa. Kamu pasti kecewa. Karena rananya membalas itu bukan mereka yang kita berikan kebaikan. Yang membalas itu Allah yang menjanjikan balasan kepada kita. Jadi kalau kita udah punya harapan kepada seseorang, kita udah salah sasaran. Loh kok kamu minta balasan sama dia? Kan yang janjiin balasan kita bukan, kita salah alamat. Kita salah alamat nih. Jadi begitu kita misalnya senyum sama orang, terus pengennya orang itu senyum balik sama kita, sama dengan kita sudah meminta balasan salah alamat. Kan yang janji bukan dia, senyumlah. Siapa yang senyum pasti disenyumin. Ada nggak hadisnya begitu? Nggak ada. Hadisnya kan bunyi tabassam fi wajhi akhikal muslim shadaqah. Gitu kan? Senyumanmu bagi saudaramu yang lain dari kaum muslimin itu terhitung pahala sedekah. Nah, kamu mau senyum ini berarti kan kita mikir nih, coba nelaah kalau lagi berbuat. Jadi saya senyum ini untuk apa? Untuk sedekahnya atau untuk harapan-harapan kecil yang muncul di hati nih? Pengen disenyumin, pengen disapa lagi, pengen dibaikin, pengen ditawarin, pengen dikenang sebagai orang yang santun, apa nih? Ini harapan-harapan kecil nih. Justru si harapan-harapan kecil ini yang paling sering bikin kita kecewa ini. Karena ibaratnya, misal contoh ya, kita punya anak,
Anak kita jajan di warung, kalau udah numpuk nagih ke kita kan? Lah iya anak kita. Kalau ada warung nagih anak tetangga mau bayar apa kagak? Nah, berarti salah pintu, tagihnya ke sana lah orang dia emaknya gitu. Kita nih hambanya siapa? Hambanya Allah. Nah, yang menjanjikan kita pahala itu adalah Allah. Maka saat kita mau meminta imbalan atas sebuah kebaikan dari perbuatan yang kita perbuat, jangan salah alamat mintanya. Ibu nolongin orang, ibu sedekah. Jangan pernah sedekah atau pemberian yang kita berikan kepada orang dengan harapan. Kalau bicara harapannya didoain, kagak usah dibilangin, nggak didoain sama yang kita kasih aja. Kan udah ada janjinya Allah. Misal contoh gini, bakiru bis sadaqah, hadisnya bunyinya gitu ya. Berpagi-pagilah kamu dalam bersedekah, sesungguhnya bala nggak keduluan sama sedekahnya seseorang. Itu kan bunyi hadisnya. Berarti bala apa, sedekah itu nolak bala. Begitu kita sedekah, hukum Allah itu otomatis. Sedekah kita menjadi penolong kita dari bala. Didoain nggak didoain nama yang kita sedekahin, itu udah otomatis karena itu sudah sabdanya Nabi. Berarti sudah janjinya Allah Subhanahu wa taala. Lah ngapain kita repot? Doain ya biar kita selamat, doain biar didoain nggak didoain sama dia. Kita udah dapat. Dalam menyikapi situasi ini sering terjadi sama kita mengharapkan imbalan dari pahala kebaikan salah sama alamatnya. Makanya kenapa makin kesini banyak orang yang frustasi karena mereka salah dalam meluruskan orientasi. Ini saya jadi begini nih untuk siapa? Umpama saya ngajar. Kalau harapan saya ngajar, saya pengen misal contohnya hanya selalu mendapat apresiasi dari murid. Capek saya. Kenapa? Karena orang nggak semuanya kayak Umi Sobah. Loh bener nggak? Oh, kan saya punya majelis taklim sekian banyak. Yang modelnya kayak Umi Sobah satu. Nggak ada lagi yang model kayak dia. Misal contoh, kalau saya menaruh standar dengan harapan tertentu dalam mengajar, wah saya mengajar gara-gara saya pengennya nih murid saya begini. Waduh capek banget tuh. Betapa letihnya diri ini kalau ternyata saat misal contoh kita keluar dari rumah sedang repot-repotnya, sedang sakit-sakitnya, sedang apa, kita bela-belain untuk pergi ngajarnya. Ternyata begitu sampai dapat respon dari Sohibatul Bait nggak seperti harapan kita. Apa jadinya? Pasti kecewa. Itu manusia karena mendatangkan harapan di hatinya kepada orang. Dan kalau kita hidup dengan cara pola semacam ini terus, makanya kita akan selalu bertemu dengan kecewa. Tapi kalau kita jalanin enggak, yang saya lakukan ini misalnya saya menempa diri kan karena Allah. Tuan rumahnya mau kayak gimana aja, yang penting saya tugasnya adalah karena Allah. Awalnya kan gitu dulu. Setidaknya saat kita meluruskan niat kita dengan baik, itu adalah salah satu upaya kita menjaga hati kita dari kecewa kepada makhluk. Pada saat kita meluruskan niat, maka saat itu sama dengan kita sedang membentengi hati dari kita kecewakan oleh perbuatan makhluk. Hati kita kan perlu dijaga. Makanya kenapa disuruh mukhlisina lahuddin. Kita disuruh ikhlas, mukhlis, jadi orang yang betul-betul tulus murni dalam berbuat kebaikan, ibadah, tidak ada tujuan harapan kecuali hanya Allah. Kita diminta begitu. Ternyata setelah kita telaah, saya baru paham, ya Allah, ternyata kenapa Allah suruh kita ikhlas. Ternyata ikhlas itu gunanya kembali kepada kita. Bukan ikhlas itu kembali kepada Allah. Bukan karena Allah itu pengen semua itu seolah untuk dia.
Bukan, kalau kayak gitu kan kayaknya wah Allah, ya memang selama ini diartikan begitu. Allah tidak suka diduakan, la yusyriku bi syai', Allah nggak suka ada yang menyekutukannya, Allah nggak suka, betul. Tetapi ternyata kalau kita pahami makna ikhlas lebih dalam lagi, ikhlas itu untungnya buat siapa? Jadi kalau kita ngerjain ketaatan ikhlas, yang untung siapa? Kita. Kalau kita ngerjain ketaatan ikhlas, yang untung siapa? Kita. Saat kita melakukan kebaikan demi kebaikan tapi ikhlas, yang untung kita. Ibu senyum, nolongin orang misalnya, yang ibu kerjain karena ikhlas, yang paling ringan bebannya, paling diuntungkan adalah diri ibu sendiri. Tapi begitu kita salah aja sisipin niat, ya kan? Begitu kita mau ngasih sesuatu, berbuat baik kepada orang, dan di situ ada sisipan-sisipan. Mudah-mudahan dengan saya kasih ini, dia mau begini. Mudah-mudahan dengan saya gini, dia jadi begini. Mudah-mudahan, itu kan harapan. Iya, justru harapan itu ada yang salah, ada yang tidak. Tetapi sedikit saja harapan, jika itu tidak sampai kita capai, itu sangat mengecewakan. Maka dari hadis ini kita belajar ya 3 pesan. Yang pertama tentang hidup. Jalani hidupmu semaumu, tapi ingat, dari hidup kamu pasti akan mati. Cintai siapapun yang ingin kau cintai, tetapi ingat bahwa kamu pasti akan berpisah. Lakukan apapun yang ingin kamu lakukan, beramallah semaumu. Nah, ingat, sesungguhnya dari semua perbuatanmu pasti ada balasannya. Jadi ini kalau tadi bicara tentang amal baik, dan begitu juga bila kita berbuat suatu amal buruk, di mana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita bahwa sesungguhnya amalan yang sedikit pasti ada nilai hitungannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fa amma man thaqulat mawazinu fahuwa fi 'ishatin radiyah wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu wa ma adraka ma hiya narun. Itu sudah diingat, siapa yang timbangan baiknya itu berat untuk dia, semakin berat baginya, berarti unggul timbangan baiknya, berarti dia bahagia. Fa huwa fi 'ishah radiyah, dia benar nih. Tetapi nanti kalau ternyata begitu timbangan amalnya, oh selama di dunia ternyata antara amal baik sama amal buruk dominan buruk. Dominan buruk yang paling sering diperbuat. Apakah di situ tidak akan ada perhitungannya? Ada. Sebagaimana amalan baik selalu ada perhitungannya, begitulah juga amalan buruk. Amalan buruk artinya kita senyum punya nilai, maka wajah julid kita punya nilai. Senyum ada nilai, maka jutek ada nilai. Sapaan ramah dari wajah punya nilai, maka saat kita memberi wajah masam ada nilai. Mungkin ada nilai. Saat kita memberi sikap respect, hormat gitu ya, misalnya kepada orang, ada nilai. Saat kita kurang ajar, tidak respect dengan orang, tidak menghargai orang, itu juga ada nilai. Semua ada nilai. Dari hal yang sederhana kayak gitu ya. Kalau kebaikan sama Allah dari kebaikan sekecil itu aja punya nilai, dan lalu diingatkan, ingat akan perbuatan buruk. Kafa bihasbi imri'in minasyarr an yuhgira akhahu muslim. Kata Nabi, cukup seorang muslim itu dinilai sebagai muslim yang buruk hanya dengan apa? Cara dia memperlakukan muslim lainnya. Dengan apa perlakuan? Dengan perlakuan merendahkan. Satu orang kita rendahin, ya, semua orang kita unggulin. Dengan satu orang kita rendahin, sudah cukup melabelkan kita manusia rendahan juga. Gitu. Gitu. Kita manusia si rendahan juga itu. Satu aja orang kita rendahkan, maka kita pun tergolong juga manusia rendahan itu. Gitu. Maka jaga itu.
wajah kita yang apa bahasa istilahnya sekarang tuh underestimate, kayak bisa nih orang, liatin dari ujung sampai ujung, liatin matanya ya kayaknya tuh mantengin banget gitu. Jangan menjadi pemicu itu semua. Kenapa? Karena orang buruk cukup dianggap buruk, kata Nabi. Orang muslim tuh cukup dianggap buruk hanya dengan merendahkan muslim lainnya. Merendahkan dengan tutur kata, merendahkan dengan pandangan mata, merendahkan dengan sikap perbuatan, semua kena. Nauzubillah min dzalik, jangan sampai. Makanya kita jaga. Ini pesan Nabi SAW dari pesan yang singkat tetapi begitu syirat makna, ya insyaallah mudah-mudahan bisa sama-sama menjadi pegangan kita, pengingat kita. Ya Allah, indahkan hidup kita, jadikan hidup kita adalah hidup yang penuh dengan ibadah, penuh dengan ketaatan, penuh dengan keimanan, penuh dengan ketakwaan, penuh dengan kecintaan. Ya Allah, jauhi, bersihkan hidup kami dari segala kotoran-kotoran dosa, dari semua kotoran-kotoran maksiat, dari semua kotoran-kotoran hati, dari penyakit-penyakitnya. Insyaallah amin ya rabbal alamin. Ya Allah, tanamkan juga di hati kami cinta kepadamu, cinta kepada Rasulmu, cinta kepada kaum salihin, cinta kepada para ulama, cinta kepada orang tua kami, ya Allah, cinta kepada guru-guru kami, ya Allah, cinta kepada saudara-saudara kami, ya Allah, dan cinta kepada seluruh kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, ya rabbal alamin. Dan juga ya Allah, indahkan amal perbuatan kami, sehingga kami dapat berbuat, beramal, berperilaku sebagaimana yang dituntun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadikan semua amal kebaikan dari perbuatan-perbuatan kami amal yang sangat-sangat mencerminkan budi pekerti Nabi. Ya Allah, jadikan amal perbuatan kami amal yang paling menguntungkan, amal yang paling menyenangkan, amal yang paling menggembirakan hati kami baik di dunia maupun di akhirat kelak. Insyaallah amin amin ya rabbal alamin.